Halo adik-adik, hari ini kita akan mereview materi mata pelajaran seni rupa bab 1, yakni menyimpulkan karakteristik alat dan bahan. Yuk kita mulai. Adik-adik, dalam membuat karya seni rupa, pasti kita akan menggunakan sebuah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan untuk menciptakan karya seni rupa itu banyak sekali. Contohnya, dalam membuat karya seni rupa menggambar. Sebelumnya, kita sudah pernah kan menggambar banyak alat dan bahan yang kita gunakan. Salah satunya yakni dengan adanya buku gambar, lalu ada pensil, pewarna, dan lain sebagainya. Setelah ini kita akan klasifikasikan macam-macam dari alat dan bahan. Yuk kita simak. Yang pertama, alat pewarna dalam membuat karya seni rupa. Perlu kalian ketahui bahwasannya alat pewarna karya seni rupa terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat pewarna kering, dan yang kedua, alat pewarna basah. Apa saja itu alat pewarna kering? Alat pewarna kering ada pensil warna dan krayon. Lalu untuk alat pewarna basah ada spidol dan cat air. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pewarna alami dalam pembuatan karya seni rupa. Pewarna alami dalam pembuatan karya seni rupa ada 3 bahan. Yang pertama, yakni kunyit. Kunyit biasanya berada di dapur ibu. Ia menghasilkan warna orange. Yang kedua, yakni daun pandan. Daun pandan ini biasanya digunakan ibu untuk memasak kolak. Ia menghasilkan warna hijau. Dan yang terakhir ada bunga telang. Bunga telang adalah bunga yang memiliki 1000 khasiat untuk kesehatan tubuh. Dan ia bisa menghasilkan warna ungu. Berikut ini adalah alat-alat penunjang dalam pembuatan karya seni rupa. Yang pertama, ada gunting. Gunting adalah alat yang digunakan untuk memotong kertas ataupun kain menjadi ukuran yang kita inginkan. Yang kedua, ada rautan. Rautan adalah alat untuk meruncingkan pensil sebelum kita menulis. Sama halnya ketika kalian di kelas, sebelum kalian menulis, pasti kalian akan meruncingkan pensil dengan rautan. Yang ketiga yakni penghapus. Penghapus adalah alat yang digunakan untuk menghapus tulisan yang salah di kertas selama tulisan tersebut menggunakan pensil. Yang keempat yakni pensil. Pensil adalah alat yang digunakan untuk menulis. Sebagaimana kalian menulis di kelas, pasti mencatat dengan pensil. Yang terakhir yakni ballpoint. Ballpoint adalah alat tulis yang sama seperti pensil, akan tetapi ia memiliki tinta yang lebih tebal dan menghapusnya harus menggunakan alat yang bernama tip X. Yang kedua, kita akan mengenal mengenai bahan untuk membuat karya seni rupa. Dalam membuat karya seni rupa menggambar, pasti kita akan membutuhkan yang namanya kertas. Sedangkan kertas memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada kertas HVS. Apa itu kertas HVS? Kertas HVS adalah jenis kertas yang umum digunakan untuk mencetak dokumen, foto, dan lain sebagainya. Biasanya ia berada di print-printan atau toko fotokopi. Ia memiliki tekstur atau bentuk yang halus dan permukaannya pun berwarna putih. Selanjutnya yakni kertas manila. Ini adalah jenis kertas yang terbuat dari serat bambu karena ia memiliki tekstur yang lebih padat daripada kertas HVS. Teksturnya pun lebih kaku dan besar ukurannya daripada kertas HVS. Serta ia memiliki berbagai macam warna. Sedangkan kertas HVS hanya memiliki satu warna yakni warna putih. Dan yang terakhir ada kertas origami. Kertas ini adalah kertas yang khusus dirancang untuk membuat origami.
Seperti sebelumnya kita pernah membuat burung dari kertas origami. Itulah fungsi dari kertas origami. Selanjutnya, kita akan bereksperimen dengan kertas lipat. Sebelumnya, kita sudah pernah bereksperimen membuat burung dari kertas origami. Sekarang, kita akan bereksperimen membuat wajah kucing dari kertas origami. Silahkan adik-adik siapkan satu kertas origami dan jangan lupa simak video setelah ini. Selanjutnya yakni pembuatan karya seni rupa menggunakan teknik rintang warna. Pada materi ini, karya seni rupa yang dibuat adalah karya seni rupa batik. Apa itu batik? Batik adalah sebuah proses menggambar di kain menggunakan lilin dan pewarna. Pewarna yang menghiasi kain tersebut disebut dengan rintang warna karena ada perpaduan antara satu warna dengan warna lainnya yang menjadi serasi. Batik memiliki beberapa tema, yakni batik dengan tema fauna atau biasa dengan kita kenal dengan hewan, dan batik dengan tema flora atau biasa kita kenal dengan tumbuhan. Seperti yang kita gambar kemarin, waktu kita mempelajari mengenai batik, kita menggambar batik berbentuk bunga. Nah, batik tersebut bertemakan flora. Pembahasan yang terakhir yakni memilih alat dan bahan untuk membuat karya seni rupa. Karya seni rupa pada pembahasan ini adalah karya seni rupa membuat kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah sebuah teknik seni yang menggabungkan beberapa bahan menjadi satu karya seni. Bahan utama dalam pembuatan kolase terdapat dua jenis, yakni bahan alami dan bahan non-alami. Bahan alami terbuat dari biji jagung yang telah diwarna seperti gambar di samping. Biji jagung tersebut sudah diwarna dan disusun menggunakan teknik menempel di atas kertas membentuk kupu-kupu. Lalu yang kedua yakni bahan alami yang berasal dari daun. Daun kering disusun pada kertas dan ditempel membentuk burung seperti gambar di samping. Yang terakhir yakni bahan non alam. Bahan non alam ini terbuat dari kertas origami. Jadi, kolase yang terbuat dari kertas origami sama halnya seperti yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita menyusun kertas origami di atas kertas yang bergambarkan ikan.